Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita, sebuah tulisan dari Bang Doni Permana. Dia sempat mewawancarai seorang temannya dari Medan yang bernama Bang Fahmi, yang mempunyai pengalaman mendaki Gunung Sibaya. Sebuah pengalaman singkat tapi berkesan karena cukup horor ketika dia mengalami atau lebih tepatnya berjumpa dengan sosok gaib Gunung Sibaya yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, seperti apa pengalaman lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Fahmi. Ini sebuah cerita pendakian nyataku ke Gunung Sibaya, sebuah gunung berapi aktif dengan ketinggian sekitar 2094 meter di atas permukaan laut, yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sekitar 70 km dari kota Medan. Ada yang pernah ke sana juga? Di tahun 2020, masa-masa itu dunia sedang rame-ramenya dengan pandemi. Masih ingatkan dengan corona? Tapi kami tetap punya semangat untuk mencari keindahan di atas sana, di puncak Gunung Sibaya. Hanya tentang keindahan, bukan yang lainnya, termasuk hal gaib. Bukan karena kami tak percaya hal-hal gaib, tapi lebih ke, kami sih percaya. Cuma kami memilih untuk lebih mengedepankan logika. Soalnya, kalau terlalu nurut dengan rasa takut, bisa bikin halusinasi, dan yang ada malah bisa bikin kita celaka sendiri. Contohnya aja, suara musang di hutan itu bisa disangka tangisan kuntilanak karena memang mirip. Atau bau pandan liar bisa membuat orang mikir itu adalah penampakan wewe gombel, hantu yang terkenal dengan payudaranya yang gede menjuntai. Padahal ya belum tentu juga. Rombongan kami waktu itu berjumlah 6 orang, 4 cowok dan 2 cewek. Kami berangkat dari Tanjung Rawa menuju ke Simpang Tugu Perjuangan. Semua perlengkapan sudah siap, baik itu tenda, logistik, sleeping bag, sampai barang-barang kecil kayak headlamp pun dicek ulang. Kami akan melakukan pendakian malam, jadi pencahayaan itu sangat penting. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di pos pendaftaran. Isi formulir, bayar retribusi, yang waktu itu sekitar 25.000 per orang. Setelah semuanya beres dan peralatan lengkap, kami kumpul sebentar untuk briefing kecil. Sambil menyalakan semangat, kami sepakat untuk jalan kaki ke atas. Walaupun sebenarnya bisa aja naik kendaraan lokal sampai ke pos 3. Tapi ya gitu, kami pengen merasakan pendakian yang utuh. Bukan cuma sampai puncak, tapi juga prosesnya. Jam 5 sore lewat dikit, kami mulai melangkah. Bismillah, ucapku dalam hati. Langit mulai gelap, suara hewan malam mulai terdengar. Cicitan burung hantu, gesekan serangga, suara dedaunan yang tertiup angin, suasana khas hutan di lereng gunung mulai menyelimuti kami. Jalur pendakian Gunung Sibaya lewat jalur ini lumayan landai di awal. Jalan setapak lebar, banyak batu dan akar pohon, tapi masih bisa dinikmati. Sesekali jalan tanah berubah menjadi semacam jalur berbatu yang kalau hujan pasti licin banget. Kata orang, di base camp ke pos 3 bisa 4 jam jalan santai, tapi kalau naik ojek bisa cuma sejam lebih. Tapi buat kami, proses pendakiannya sendirilah yang paling berharga. Tepat azan maghrib, kami sampai di pos 1. Kami duduk sebentar, buka botol minum, dan beberapa dari kami sempat ngemil biskuit. Setelah tenaga dirasa cukup, kami lanjut jalan. Headlamp pun dinyalakan. Malam itu Sabtu malam Minggu, tapi bulan dan tanggalnya jujur aku sudah lupa. Yang pasti rencana kami adalah menginap 2 malam di atas. Dari pos pendaftaran sampai pos 1 semuanya masih aman. Langkah kami penuh semangat, tawa masih gampang terdengar.
meskipun nafas sudah mulai ngos-ngosan. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini ceritanya mulai beda. Bukan karena diganggu hantu, tapi malah karena manusia. Tepatnya 4 orang akamsi, anak kampung sini, yang bikin mood pendakian menjadi rusak total. Jadi ketika kami sedang asik jalan, tiba-tiba dari arah bawah ada 2 motor nyorotin lampunya ke jalur kami. 4 orang naik motor berboncengan, berhenti di depan kami untuk menghadang. Salah satunya lalu turun dan dengan gaya sok jagoan nyeletuk, "Bagi duit." Kami semua langsung saling pandang. Aku mencoba menjawab dengan sopan mewakili teman-teman. "Maaf bang, gak ada." Tapi si pengendara malah naik pitam. "Masa naik gunung gak ada duit?" Temanku yang gampang emosi langsung tersulut. "Apa kau? Emang kau siapa minta-minta duit?" Bantah temanku yang memang emosian. "Berani kau ya? Apa? Mau kelahi?" Kami berempat langsung berdiri sigap. Tatapan kami tajam, tidak takut. Mungkin mereka pikir kami bakal takut. Setelah beberapa bentakan dan adu mulut kecil, akhirnya mereka putar balik. "Awas kau ya," ancam mereka sebelum pergi. Valen langsung mengajak lanjut jalan. "Gak usah diladenin." Tapi ternyata belum selesai gangguan dari mereka. Ketika kami lanjut jalan dan sampai di pos 2, dari bawah mereka datang lagi berdua. Mereka melewati kami dan putar balik sambil melempar sesuatu ke arah kami. Karena waktu itu Aji berada paling depan, jadi yang kena lemparan adalah wajahnya. Namun untungnya Aji menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya, sehingga benda tersebut tidak melukai wajahnya. Hanya bau busuk telur yang menyengat saja karena menempel di penutup kepalanya. Kami tak sempat mengejar, hanya bisa terkesima dengan perilaku mereka untuk sesaat. Ditambah laju motor mereka dengan kencang menuruni turunan, membuat kami tak bisa berbuat apa-apa. "Kampret!" bentakku kesal di saat mereka kabur. Aji langsung membuka jaketnya yang sangat bau karena terkena telur busuk. Dan betapa kagetnya ketika melihat ke tanah, ternyata banyak sekali pecahan kaca. "Kamu nggak apa-apa, Ji?" tanya Roni. "Alhamdulillah enggak, untungnya pakai penutup kepala," jawabnya. "Gimana sekarang?" tanya Rani mulai ragu untuk melanjutkan pendakian. "Aman gak nih?" sahut Valen khawatir. "Kita udah tahu motor dan wajahnya. Kalau naik dan ngerecokin lagi, kita ributin aja," jawab Dika. "Aman-aman," ujar Radi. "Ayo, gas lagi aja. Aku juga gak apa-apa," ajak Aji. Dan setelah jaket dibuka, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Tepat jam 9 malam, kami telah sampai di pos 3. Dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Di sana kami menyeduh kopi, menghisap rokok, dan memakan bekal makanan yang siap dibuka. Kami istirahat cukup lama di pos 3. Selain untuk mengumpulkan tenaga, ada orang yang ditunggu. Berharap mereka balik lagi, dan kami akan membalasnya. Karena pos 3 merupakan titik akhir kendaraan bisa lewat. Tapi setelah 1 jam lebih menunggu, ternyata hasilnya nihil. Para akamsi-akamsi itu tidak muncul lagi. Suasana dingin mulai menusuk tulang, apalagi hampir tengah malam. Ditambah kami berjalan santai. Dan kejanggalan pun terjadi kepadaku di saat aku berada di posisi paling belakang. Tepat di jalur 2 atau jalur tikus, aku berinisiatif untuk menyusul mereka dari belakang, berharap posisiku berada paling depan setelahnya. Tahu kan kalian maksudku? Jadi tiba-tiba aku udah berada di depan mereka gitu, karena melipir lewat jalur tikus. Ini bukannya apa-apa sih. Soalnya berada di posisi belakang, hawanya dingin, bercampur dengan hawa mistis. Seringkali kulihat gesekan ranting di kanan kiri jalur, seakan ada yang mengikutiku dari belakang. Ditambah suara tambahan manusia ketika Aji sesekali berhitung. Ya kayak di cerita-cerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami berenam. Tapi terdengar samar namun cukup jelas di telingaku.
ada suara tambahan 7 di belakangku. Suara pelan seorang perempuan seakan berbisik di telingaku. Setelah mendengar suara itu, sontak aku meminta bertukar posisi. Tapi Dika yang berada di depanku seakan acuh tak acuh, tak mau bertukar posisi, membuat aku sangat kesal. Nah, karena itulah aku berniat untuk mendahului mereka melalui jalur tikus. Meskipun jalurnya berbeda, tapi posisiku dan posisi rombongan berdekatan, jadi masih kelihatan cukup jelas. Tapi keputusan tersebut menjadi keputusan yang salah total. Hal janggal yang tadinya hanya ku alami sesekali, kali ini berubah menjadi intens. Yang tadinya hanya sibakan ranting dan suara perempuan, kali ini aku melihat penampakan. Baru satu langkah kaki ini berjalan dan berpisah dengan rombongan. Di saat itu pula kejadian mistis terjadi. Gesekan ranting terdengar jelas di belakangku, membuat aku membalikkan badan. Dan di sana aku langsung berdiri mematung untuk sesaat. Karena ada sosok perempuan dengan keadaan telanjang, rambutnya gimbal dari arah kiri jalur, membuat seluruh tubuhku bergetar hebat saking ketakutannya. Keringat dingin seketika membasahi seluruh tubuhku. Karena sosok perempuan tersebut seperti hewan berjalan dengan kaki dan tangannya. Kebayangkan, dia merangkak men. Matanya hitam seperti tidak ada bola matanya. Mulutnya menganga tapi tak bergigi. Dan air liur keluar dari bibirnya sambil menatap wajahku yang berdiri mematung. Sosok perempuan tersebut terlihat jelas di saat cahaya headlampku tepat mengenai wajahnya. Astagfirullahaladzim. Seketika aku langsung beristighfar setelah beberapa saat berdiri mematung karena melihat sosok yang sangat menyeramkan. Seketika aku putar balik badan dan berjalan cepat. Tadinya aku mau menabrak sosok perempuan tersebut untuk kembali ke jalur bersama rombongan. Tapi apa daya, tubuh ini tak berani untuk melakukannya. Jadi aku langsung lanjut jalan saja. Saking ketakutannya, aku langsung berlari. Tapi ternyata aku malah terjatuh karena tidak hati-hati berjalan saking ketakutannya. Sontak aku menengok ke belakang lagi karena perasaan tidak ada batu ataupun akar pohon yang menghalangi langkahku. Tapi ternyata hal itu yang membuatku semakin ketakutan. Aku langsung duduk dan berusaha ngesot mundur sambil berteriak takbir. Karena ternyata yang membuatku jatuh bukan karena tersandung batu maupun akar pohon, melainkan ada tangan hitam yang sangat besar seukuran pohon kelapa. Aku berteriak minta tolong sangat kencang, sekuat tenaga meminta pertolongan kepada rombongan. Tapi anehnya, mulutku tak bisa mengeluarkan suara. Aku jadi seperti orang yang gagu. Yang bisa kulakukan hanyalah ngesot mundur sambil berusaha berdiri dan berlari, meninggalkan penampakan tangan berbulu hitam tersebut. Dan yang membuatku hampir pingsan adalah jari jemari penampakan tangan itu hendak mencengkram tubuhku. Tapi aku tetap berusaha sadar dan terus ngesot mundur yang akhirnya bisa berdiri, lalu membalikkan badan dan langsung berlari kencang. Tidak terhitung jumlahnya aku jatuh bangun ketika berlari. Namun anehnya, aku seperti berlari di tempat yang sama. Terus aku berusaha berteriak minta tolong pada rombonganku yang berada di samping jalur, yang masih terlihat jelas dari cahaya headlampnya. Kami hanya terpisah oleh semak-semak dan ranting-ranting pohon. Tapi anehnya, mereka semua seakan tidak mendengar permintaan tolongku, padahal teriakanku sangat keras dan bergema. Ketakutanku semakin bertambah di saat kaki ini tak menapak tanah. Perlahan langkah ini menapak udara semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan sesuatu yang kasar pun perlahan terasa mencengkram leherku dari arah belakang. Jari jemari berkuku sangat tajam dan berukuran besar, berwarna sangat hitam. Tangan itulah yang ternyata mencengkramku dari arah belakang. Bau busuk beraroma bangkai sangat menusuk hidung.
Aku terus berusaha melepaskan cengkraman makhluk tersebut dengan tanganku. Dan yang membuatku sangat ketakutan lagi adalah keluar banyak belatung dari punggung-punggung jarinya. Aku berteriak-teriak minta tolong, mengucap istighfar, mengucap takbir, memanggil semua teman-temanku, Aji, Dika, Valen, dan Cindy. Aku terus berteriak memanggil rombonganku. Dan yang anehnya, di saat kejadian ini terjadi, waktu seakan slow motion. Rombongan yang terlihat jelas seakan berjalan di tempat dan melangkah sangat lambat. Aku malah sempat bilang, "Ibu, Bapak, maafin aku." Seolah-olah hari ini adalah hari terakhirku. Aku berbisik dalam hati karena merasa saat ini takdir mungkin tidak akan berpihak kepadaku dan mungkin ajal sudah di depan mata. Nafasku perlahan sangat sesak karena cengkraman tangan itu semakin kencang. Jantung ini terasa berhenti berdetak, tangan dan kaki bergetar kejang hebat. Aku memekik takbir, Allahu Akbar, ucapan terakhirku sebelum mata ini terpejam dan akhirnya kesadaranku perlahan hilang. Hingga akhirnya aku tersadar ketika mendengar suara rombonganku terus berusaha menyadarkanku. "Mi, sadar Mi. Mi, Fahmi, sadar Mi." Seketika aku langsung teriak takbir, Allahu Akbar, sambil membuka mataku pelan. Gak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri. Rasa ketakutanku perlahan hilang ketika semua rombongan malah menertawakanku. Dan di saat headlamp mengarah ke tanah, ternyata aku sedang menggantung di dahan pohon, kurang lebih setengah meter jaraknya dari tanah. "Woi, lu ngapain Mi? Main gantung-gantungan di atas pohon malam-malam?" ujar Cindy sambil teriak kegirangan melihat kondisiku. Ternyata tas kerilku menyangkut di dahan pohon yang cukup besar, namun tidak terlalu tinggi. "Tolongin aku lah," pintaku yang sangat keheranan, namun mengurangi rasa ketakutan yang baru saja terjadi. Mereka pun membantu menurunkan aku, dan akhirnya aku sadar kembali dan masih selamat untungnya. Alhamdulillah, ucapan syukurku ucapkan kepada Tuhan. "Kenapa?" tanya Aji. Tadinya aku mau langsung cerita, namun mengingat posisi kami masih di atas ketinggian dan suasananya juga masih tengah malam, aku mengurungkannya. "Aku juga nggak tahu," jawabku nggak langsung menceritakan semuanya. Aku lalu mengajak semua rombongan untuk melanjutkan perjalanan, takut hal menyeramkan terulang kembali. Cukuplah hanya aku seorang yang mendapat kejadian menyeramkan. Hingga akhirnya sekitar jam 4 pagi kami telah sampai di tempat mendirikan tenda. Dan posisi kami mendirikan tenda tepat di atas kawah belerang, yaitu tempat favorit para pendaki untuk ngecamp di Gunung Sibaya. Tenda pun langsung didirikan walaupun dalam keadaan lelah. Namun semua perjuangan telah terbayar karena kami telah sampai di puncak Gunung Sibaya. Tidak ada kejadian janggal lagi setelah hal di luar nalar terjadi kepadaku. Semua berjalan normal dan lancar, tidak ada hambatan. Jam 5 subuh, tenda pun jadi. Semuanya langsung mengejar pemandangan lautan awan dan munculnya sang surya. Hal yang dinanti para pecinta ketinggian. Obat dari perjuangan kaki melangkah. Pagi itu cuaca sangat indah dan mendukung. Hamparan lautan awan terlihat sangat indah sekali, membuat aku langsung sujud syukur karena dapat melihat keindahan yang diciptakan Tuhan. Singkat cerita, setelah puas menikmati keindahan pemandangan di atas ketinggian, kami pun kembali ke tenda. Dan setelah mengisi perut yang mulai keroncongan, kami semua terlelap tidur di dalam tenda. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu. Sore pun menjelang dan kami semua sangat menikmati suasana indahnya ketinggian. Apalagi di saat menjelang malam, hamparan bintang di langit terlihat jelas dan terasa sangat dekat sekali. Kami semua bergembira bersama dan bernyanyi bersama. Tidak ada kejadian aneh lagi di malam harinya. Hingga pagi pun datang kembali. Pagi itu stok air mulai habis dan kami memutuskan untuk turun ke kawah belerang. Dengan terpaksa airnya dibawa untuk stok minum perjalanan pulang.
Sebenarnya ada kejadian ganjil di saat menuruni kawah belerang. Aku melihat jelas ada tangan berkulit hitam pekat di sela bebatuan, namun aku tak mau menghiraukannya. Walaupun aku memang melihat dengan sangat jelas sosok tersebut, namun aku mengalihkan pandangan dan tidak ingin terlarut dalam hal ganjil serta di luar logika. Semua berjalan indah dan damai hingga kami menginap selama 2 malam di puncak Sibaya dan turun gunung di hari Selasa pagi. Perjalanan turun pun kami sangat menikmati semua pemandangan yang diciptakan Tuhan. Kami semua turun dengan selamat dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di base camp, kami melaporkan kejadian tentang preman yang membuat keributan. Dan ternyata pelaporan preman yang sering malak para pendaki memang sering terjadi, tapi belum ditindak sampai saat ini. Itu dia Mas Tama, sebuah pengalaman dari Fahmi, teman saya yang ada di Medan, yang berhasil saya korek untuk bisa diceritakan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Ya sudah, sekarang saya Doni Permana pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sebuah pengalaman yang dialami oleh Bang Fahmi, yang berhasil diwawancarai oleh Mas Doni Permana dan dituliskan serta dikirimkan ke Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk Bang Doni yang sudah bersusah payah untuk merangkum cerita dari Mas Fahmi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah seru ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.